Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya Bapak Ibu, ya para PPAT di seluruh Indonesia, ya selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga berkah dan mendapat pahala yang lipat ganda. Kata Allah kan dilipat gandain, Bang. Dilipat ganda, ya. Kemudian ini kita menjelang Hari Raya Idul Fitri, ya. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Ya, tapi belum ya. Menduluin. Masih 3 hari lagi. 4 hari lagi udah Lebaran. Tanggal 2 ya katanya. Tanggal 2 masih. Ya kurang lebih 4-5 hari lah. Iya. Ya Bang, perlindungan Bang, Ya. Perlindungan. Ya ini kita memang yang selalu hot ya, yang selalu menjadi viral ya, menjadi trending topik ya, termasuk yang selalu menjadi pencitraan ya, bagi calon ketua umum adalah perlindungan anggota ya. Kita di PPI-PAT ya tentu juga memperhatikan hal-hal seperti ini, yaitu perlindungan anggota. Balik ke perlindungan. Balik kepada perlindungan. Ya, kita memang di PPI-PAT saat ini betul-betul bahasanya ya prihatin ya. Karena banyaknya anggota kita yang bermasalah hukum. Ini sebetulnya adalah hasil daripada pendidikan yang panjang ya. Jadi situasi yang panjang ya, di mana teman-teman kita kalau kita andaikan tidak paham yang akan dia lakukan, juga tidak pas ya, karena kita yakin bahwa apa yang dilakukan itu adalah disadari dari sejak awal. Kita ambil beberapa contoh, yaitu terkait dengan Cover Note. Jadi Cover Note ini harus mendapat perhatian ya daripada PPAT di seluruh Indonesia. Jangan pernah menuangkan surat keterangan yang tidak dilakukan atau dialami sendiri. Nah, jadi itu sebetulnya Cover Note itu sendiri sebetulnya bertujuan baik, ya, memberikan pelayanan yang baik, menjadi klien kita mempunyai kepastian akan apa yang sudah dikerjakan. Ya, hanya saja banyak di dalam Cover Note tersebut itu diterangkan hal-hal yang tidak dilakukan, dan kemudian hal-hal yang sebetulnya bisa diprediksi tidak bisa dipenuhi, tetapi dijanjikan di situ dipenuhi. Ya, saya ambil contoh bagaimana kita menjanjikan sesuatu yang keputusannya tidak ada di kita. Ya, jadi keputusan itu kan ada di pihak lain. Tetapi kita berjanji bahwa apa yang diputuskan itu akan selesai dalam waktu yang ditentukan, waktu tertentu. Nah, ini tentu menjadi masalah jika tidak terpenuhi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya, meskipun sudah hati-hati ya, tetapi klien kita, para pihak ini dari sejak awal memang tidak beretikat baik, tidak beretikat bertujuan baik ya. Nah, oleh karena itu menjadi masalah ya. Ini apa upaya daripada PPI-PAT terhadap hal-hal yang seperti ini? Nah, kita saat ini dan nanti
besok ya, bukan nanti ya. Sekarang kan hari Selasa ya. Besok Rabu kita akan meeting kembali. Ini terkait dengan PKS ya, perjanjian dengan Bank Tabungan Negara. Karena di beberapa kasus itu yang melaporkan notaris ke penegak hukum itu adalah perbankan, ya, termasuk BTN. Nah, jadi kita di dalam PKS itu mau kita masukkan standar daripada cover note atau surat keterangan yang selama ini sering dikeluarkan oleh PPAT dalam menjalankan jabatannya terkait dengan perbankan. Nah, kita ingin, ini sedang digodok tim pakar, besok hari Rabu itu rapat yang ketiga, dan ini memang menjadi perhatian kita. Nah, jika selama ini dikesankan bahwa perlindungan anggota tersebut adalah membela anggota di setelah menjadi masalah. Kita ada masalah ya. Sekarang kita berpikiran merubah perlindungan anggota tersebut sudah dilakukan pada saat yang bersangkutan itu belum melaksanakan atau belum melakukan pembuatan akta. Oh, berarti sedia payung sebelum hujan. Ya, sedia payung sedia payung sebelum hujan. Nah, ini tentu kita berharap dampaknya nanti signifikan. Karena saat ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah hasil daripada pendidikan selama ini, pembinaan selama ini. Nah, di dalam pembinaan selama ini itu kelihatannya ada yang kurang dan ada yang kurang pas kah? Bukan kurang pas ya, tidak dilakukan dengan sempurna ya. Jadi bagaimana mengantisipasi masalah, bagaimana menghindari masalah. Nah, ini yang tidak dilakukan selama ini oleh para pakar kita. Jadi tim-tim pakar kita selama ini tidak sampai ke sana. Mereka hanya berbicara tentang peraturan dan lain sebagainya. Padahal antisipasi itu adalah sangat penting. Apa yang kita kenal dengan menelaah atau mengidentifikasi risiko di masa yang akan datang. Saya ambil contoh tadi itu. Ya, jadi PPAT selama ini itu membuat surat keterangan atau cover note itu bahasanya ya, serampangan ya, sebagian ya, tentu sebagian udah bagus ya. Serampangan itu bagaimana? Hal-hal yang tidak dia lakukan dia katakan diterima seolah-olah dia lakukan. Ya. Nah, kemudian hal-hal yang sebenarnya bukan dia yang mengerjakan karena masih harus dikerjakan oleh orang lain, pihak lain ya, atau instansi lain, dia memberikan jaminan bahwa akan selesai. Nah, ini tentu harus diantisipasi. Nah, ternyata tidak diantisipasi sehingga pada saat jatuh tempo janjinya tersebut teringkari, tidak terpenuhi. Nah, banyak sekali tim pakar kita ya, bukan tim pakar ya bahasanya, ahli-ahli yang merasa ahli-ahli di INI dan di IFAT itu atau di notaris atau PPAT itu mengatakan bahwa itu kan cover note ya, hanya ingkar janji. Ya, nah, mengentengkan ya. Jadi itu bukan merupakan tindak pidana katanya. Ya boleh aja berpendapat begitu, tetapi itu bukan pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu dan terbukti di banyak kasus ya seperti itu. Dari cover note mulainya ya. Belum lagi nanti pembuatan akta, kirim akta ya, tidak ditandatangan di hadapannya dan lain sebagainya. Itu tidak ditandatangani di hadapan kita kan itu bukan tindak pidana katanya. Nah, itu ada beberapa itu ahli-ahli ya, dokter-dokter di lingkungan kita di notaris dan PPAT itu mengatakan seperti itu. Padahal ya, boleh aja dia mengatakan seperti itu, tapi itu tidak mempunyai
rasio hukum. Ya, jadi tidak mempunyai argumentasi hukum yang kuat. Nah, oleh karena itu kepada rekan-rekan sekalian, ya, PPAT dimanapun berada, tentu harus lebih selektif dalam menerima informasi-informasi yang justru merugikan. Nah, ada yang menarik, Bang. Tadi Pak Bang Ketum menyampaikan bahwa sedia payung sebelum hujan. Ya. Nah, ini aku belum masuk ke program ya, baru minta gambaran sedikit dong. Ya. Sedia payung seperti apa yang ingin disediakan oleh PP dalam rangka mengantisipasi? Ya. Dalam artian kan tadi kan Bang Ketum bilang ya kita jangan sampai terjadi dulu baru kita, tapi sebelum berbuat kita sediakan payung. Ya. Seperti apa nih langkah-langkahnya yang akan dilakukan oleh PP? Iya, yang pertama tentu kita akan push lagi. Ini buku panduan atau SOP ya, standar operasional daripada pelaksanaan PPAT itu sebetulnya sudah dibuat, sudah dicetak oleh bidang pelatihan. Nah, hanya saja setelah kita lakukan review, dicek, ada yang harus diperbaiki. Revisi. Nah, ya, revisi. Jadi itu barangkali nanti salah satu cara untuk menghindari malpraktik itu. Nah, tetapi sebetulnya di dalam pelaksanaan pembuatan akta sebenarnya mudah diidentifikasi mana-mana saja yang sering menjadi permasalahan hukum, sering yang menjadi pusat perhatian dari penegak hukum, ya, pusat perhatian daripada penyidik, ya, baik itu jaksa maupun kepolisian, yaitu terkait dengan penandatanganan akta. Dan kemudian yang kedua adalah terkait dengan tempat penandatanganan akta di lokasi pekerjaan atau di luar. Kasus-kasus yang ada baik itu di Jawa maupun di luar Jawa, sering sekali itu yang menjadi tersandung PPAT itu adalah karena akta tersebut tidak ditandatangani di hadapannya atau tidak dibacakan oleh PPAT itu sendiri. Jadi itu yang paling banyak kasusnya. Jadi itu yang kita sebutkan itu misalnya begini, PPAT di Kota Tangerang misalnya kebetulan kedatangan klien dan ternyata apa yang akan ditransaksikan itu tanahnya ada di Jakarta misalnya. Nah, kemudian disiapkanlah sama dia akta jual beli dan lain sebagainya, dan kemudian ditandatangani. Setelah ditandatangani di hadapan PPAT Tangerang, akta ini kan harus dibuat oleh PPAT katakanlah Jakarta Selatan. Nah, dikirimlah sama dia akta jual beli yang sudah ditandatangani di hadapannya itu ke PPAT di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan diproses karena teman, ya, karena sudah percaya dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling sering terjadi. Jadi ini yang paling sering menjadi incaran daripada penegak hukum, yaitu tadi disebutkan itu adalah perdata, keterangan palsu. Ya, jadi memang di situ ada kata-kata di akta itu, di awal akta itu adalah pada hari ini hadir di hadapan saya, disebutkan namanya dia. Nah, ternyata kan tidak hadir di hadapannya dia. Nah, ini oleh beberapa rekan kita mengatakan ini kan bukan tindak pidana, hanya perdata. Sulit kita menerima argumentasi bahwa itu bukan tindak pidana. Tapi kan kalau tadi Bang Ketum bilang, loh ini memanipulasi data, apa itu kan bukan pidana? Iya itu, jadi itu kan keterangan yang dia buat di dalam akta tersebut, yang dia katakan hadir di hadapannya ternyata tidak hadir bohong, dan merugikan orang lain. Ya udah jelas pidana dong jatuhnya, bukan perdata itu. Perbuatan melawan hukum. Nah, kalau perbuatan melawan hukum, jika itu memenuhi unsur pidana, ya masuk pidana. Nah kan, gitu. Tetapi tidak menghilangkan bahwa itu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Ya, jadi
inilah yang rekan-rekan kita. Itu dua ya? Perdata kena, pidana kena dong ya? Iya, jadi tinggal pilihan daripada yang dirugikan. Dia menuntutnya apakah melalui jalur perdata atau jalur pidana. Nah, kalau jalur pidana, meskipun misalnya begini, ternyata penjual ini adalah palsu. Oke, identitasnya palsu. Bukan, palsu orangnya yang datang itu. Kuasa gitu maksudnya? Bukan, dia membawa KTP orang yang palsu, kan banyak kejadian begitu, seperti Nirina Jubir kan begitu. Ya. Nah, jadi dia datang membawa KTP yang seolah-olah dialah pemilik tanah tersebut. Nah, kemudian dia tanda tangan. Nah, artinya sebenarnya yang datang kepada PPAT ini bukan orang yang sebenarnya yang dimaksud memiliki si KTP ini. Oke. Nah, kalau itu dilanjutkan ke hukum pidana, misalnya udah AJB-nya, kemudian udah balik nama ya, sertifikatnya, sudah terjadi peralihan. Apalagi sudah dikuasai oleh si pembeli. Nah, kemudian si ini melaporkan kepada polisi, kemudian ditangkap mereka semua. Secara hukum belum selesai. Itu harus sebetulnya itu di hukum perdata itu jual beli harus dibatalkan dan balik nama harus dibatalkan dulu. Peradilan pidana tidak mempunyai yurisdiksi atau kewenangan untuk membatalkan itu. Tapi dia menyatakan bahwa itu adalah perbuatan melawan hukum, perbuatan pidana. Nah, oleh karena itulah kepada yang tadi dirugikan itu, yang pemilik sebenarnya itu tidak ada jalan lain bagi dia itu harus menempuh kedua jalur itu upaya hukum itu. Jadi secara perdata juga, pidana untuk menghukum yang bersangkutan, perdata untuk membalikkan haknya, mengembalikan haknya. Nah, itu. Nah, hanya saja di dalam praktek Mahkamah Agung sekarang ini justru pembeli yang dilindungi, lebih dilindungi sepanjang itu sudah dilakukan di dalam sesuai peraturan di hadapan daripada PPAT. Nah, dia selalu dilindungi. Nah, ini pemilik yang sebenarnya ini sering sekali dikalahkan. Nah, inilah sebenarnya yang harus dipahami oleh PPAT. Risiko-risiko bagi masyarakat ini yang merugikan masyarakat ini, merugikan pemilik yang sebenarnya ini akibat daripada keteledoran daripada PPAT ini bisa berakibat seperti itu. Nah, kalau itu hanya perdata saja tentu panjang ya urusannya ya, mungkin lebih cepat ya harus pidana. Ini mengapa banyak sekali ya masyarakat itu yang memilih jalur pidana. Nah, berarti kan ini memahami risiko terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain, terhadap masyarakat lah ya. Nah, inilah yang harus dikembangkan di lingkungan PPAT. Nah, langkah yang diambil PP untuk hal tersebut dalam artian memberikan pemahaman lebih kepada teman-teman PPAT, juga memberikan sosialisasi ke masyarakat. Jadi itulah di dalam beberapa upaya yang tadi kita sampaikan itu, misalnya buku panduan ini buat anggota selesaikan sesegera mungkin revisinya, dan kemudian itu di dalam perjanjian kerjasama dengan perbankan itu agar dikawal dengan betul ya, jangan sampai ya, MOU selama ini kan baik di dengan kepolisian maupun kejaksaan itu kan sebenarnya seremonial semua, tidak ada yang menyentuh masalah itu. Ya, jadi kita tidak mau membuat perjanjian kerjasama yang tidak ada manfaatnya. Ya, selama ini kan sebenarnya udah ada perjanjian antara INI atau IPAT itu dengan kepolisian, kejaksaan. Tetapi kan tetap saja banyak yang comot-comot tetap aja. Betul. Artinya apa? Betul. Di dalam perjanjian itu tidak diarahkan agar mengurangi itu. Gitu. Nah, cara menguranginya seperti apa? Ya itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu. Kalau dengan perbankan itu kita harus mulai konstruksi
PKS-nya seperti apa, nanti kemudian covernote-nya seperti apa. Karena kan antara kantor cabang dengan PPAT itu kan ada perjanjian kerjasama. Nah itulah yang akan kita teliti.